Kemarin Xiaomi baru aja rilis Redmi Note 11 yang akan bermain di kelas mid-range dengan patokan harga 2 jutaan. Tapi setelah saya coba, ternyata Redmi Note ini beda dengan yang saya duga sebelumnya. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi, dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 11 Tok tanpa Pro. Ya, jadi di video kali ini saya mau cerita ke kalian gimana pengalaman saya dengan HP ini selama beberapa waktu ke belakang. Jadi kesimpulannya, udah kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya, saya tuh ngerasa kalau ini bukanlah Redmi Note yang saya kenal selama ini. Loh, kok gitu? Ya, salah satu alasannya adalah impresi pertama saya pas pre-order HP ini. Jadi waktu saya beli HP ini di hari pertama Xiaomi buka pre-order, itu nggak flash-sale-flash-salean, nggak goib, nggak susah, gampang banget, nyaman, dan enak banget. Tapi aneh ya, karena pikiran saya tuh kayak kebagi dua. Ini Xiaomi yang udah keren banget, mereka bisa mengatasi masalah pergoiban duniawi, atau jangan-jangan nggak banyak yang suka dengan HP ini? Tapi kita kesampingkan dulu ya keskeptisan saya tadi, karena menurut saya, HP ini juga punya beberapa hal yang positif. Contohnya di sisi desain yang meski saya akui gitu-gitu aja, nggak beda jauh dari seri sebelumnya, tapi feels di genggamannya itu saya ngerasa nyaman banget. Varian yang saya pegang ini warna grey ya, dimana finishingnya dove yang lebih saya suka dibandingkan dengan varian Star Blue yang glossy. Tapi ini selera sih. Walaupun memang, sepengalaman saya, warna dove ini mudah banget berbekas keringat dan agak sulit dibersihkan. Bagian paling nyamannya adalah bobot HP ini yang tergolong ringan banget buat HP yang punya layar hampir 6,5 inch. Jadi ngebawa HP ini tuh nggak capek dan nggak ribet aja. Berat yang ringan ini tentunya juga enak ya buat kita pakai nonton atau main game, dimana kita harus pegang HP-nya dalam waktu yang cukup lama. Ngomong-ngomong buat nonton, layar HP ini berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD dan refresh rate 90Hz. Jadi pas dilihat itu warnanya cerah, vibrant, dan pas swipe sana-sini jelas kerasa lebih smooth daripada layar dengan refresh rate 60Hz. Untuk performa, HP ini ditenagai prosesor Snapdragon 680, RAM 6GB, dan internal 128GB untuk varian yang saya pegang saat ini. Jujur saya baru pertama kali ini ya nyoba Snapdragon 680, dan impresi saya sih performa HP ini cukup kuat ya buat penggunaan sehari-hari bahkan sampai game kasual seperti PUBG dan Mobile Legends. Ada satu hal yang buat saya ngeganggu banget ya selama bermain game atau nonton film di HP ini, dimana peletakan dual speaker stereonya itu saling bersilangan. Jadi mau diputar kayak gimana pun, pasti salah satu speaker bakal ketutupan oleh tangan. Ya ini mungkin kesalahan Xiaomi waktu ngedesain kali ya. Selama masa review, saya ngerasa cukup puas dengan baterai 5000 mAh di HP ini. Bisalah kita ajak buat bertahan hidup mulai pagi sampai malam. Apalagi ngecasnya juga cukup cepat ya, di sekitar 60-90 menitan sudah bisa penuh. Kalau kalian sempat nonton acara launching eventnya Xiaomi Redmi Note 11 kemarin, kalian pasti tahu kalau Xiaomi juga merilis adanya MIUI terbaru, yaitu MIUI 13. Dan tentunya Redmi Note 11 ini juga dapat MIUI baru tersebut. Mereka ngejelasin beberapa fitur ini dan itu, tapi mohon maaf ya Xiaomi ya, ini saya sebagai user aja sih, itu nggak ngerasa ada perbedaan. Bahkan waktu saya pakai HP ini ya, sebelum ngeliat about phone-nya, itu ngerasa kayak, ini beneran pakai MIUI baru nggak sih? Kayaknya sama aja deh. Ya, saking nggak ada bedanya gitu, jadi kayak, Tapi kalian tahu nggak apa yang bikin saya paling sebel? Ini kan HP keluar tahun 2022, jadi wajar dong kalau saya ngarep HP ini bakal pakai Android 12, ya biar kayak HP-HP baru gitu loh. Tapi, ya, ternyata masih Android 11. Ya, sudah. Oke, kita lanjut aja ke kamera HP ini yang juga jadi salah satu nilai jualnya. Kamera belakangnya ada 4, yaitu 50MP kamera utama, 8MP ultra wide, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Serta untuk di depan untuk selfie ada kamera 13MP. Hasil foto dan videonya bisa kalian lihat sekarang. Menurut saya, hasil kameranya ini nggak jauh beda ya sama seri Redmi Note 10 dulu, baik dari foto maupun video. Yang saya sayangkan di sini adalah nggak ada opsi perekaman 4K ataupun Full HD 60 fps.
Tapi kalau ditanya hasilnya bagus atau enggak, buat saya sih udah pas ya untuk harga 2 jutaan. Oh ya, saya juga sertakan hasil iseng pakai Gcam buat kalian yang mungkin penasaran. Oke, ini adalah hasil dari kamera belakangnya Redmi Note 11 dengan kamera utama ya. Nah, di kamera belakangnya ini nggak ada opsi untuk 60 fps, jadi di resolusi 720 ataupun 1080 dia cuma ada di 30 fps. Dan ini menurut saya kalau di layar ya, itu stabilisasinya nggak terlalu bagus, jadi masih agak goyang-goyang gitu. Push. Nah, ini kalau yang ultrawide ya, jadi ya hasilnya seperti ini, masih agak goyang-goyang juga, sama kayak kamera utamanya tadi. Jadi stabilisasinya mungkin cuman berbasiskan ACE ya, jadi atau nggak tahu ya, tadi di layar masih agak terguncang-guncang gitu. Nggak tahu nanti kalau udah di PC ya, nanti kita lihat bareng deh waktu di video review. Oke, sekarang kita ke kamera depan. Oke, jadi ini adalah hasil dari kamera depannya Redmi Note 11. Di resolusinya default harusnya sih 1080p ya. Nah, ini kayaknya nggak ada stabilisasi juga yang gimana-gimana di kamera depan. Jadi kalau di layar dia masih goyang-goyang. Oke. Fitur-fitur lain yang bisa kita dapatkan di HP ini adalah adanya sertifikasi IP53, yang artinya HP ini tahan percikan air dan debu, kemudian NFC untuk top up e-money, infrared blaster untuk jadi remote AC ataupun TV, dan jack audio. Sebenarnya, Redmi Note 11 ini bukanlah HP yang jelek ya. Bahkan saya berpendapat kalau ini adalah salah satu HP yang paling balance, paling seimbang, atau all-rounder di harga 2 jutaan. Hampir nggak ada hal yang signifikan yang bisa saya kritik di sini. Tapi itu jugalah yang menjadikan HP ini nggak punya suatu hal yang menonjol dari kompetitor. Speknya bukan yang terbaik karena ada brand lain yang bisa kasih chipset Helio G96 yang lebih powerful di harga yang sama. Refresh rate 90Hz memang keren, tapi ada juga yang udah berani kasih 120Hz di tempat lain. Meski tetap saya sangat apresiasi ya, Xiaomi udah murah hati banget kasih panel AMOLED di HP ini. Kamera juga sepemakaian saya normal dan cukup aja, nggak terlalu bikin terkejut. Apalagi di sisi software, yang masih saya saltiin karena belum dirilis menggunakan Android 12. Saya cukup paham, mungkin karena Redmi Note 10 series tahun lalu itu bagus banget ya, dan banyak juga yang suka. Jadi mungkin Xiaomi nggak pengen terlalu banyak mencoba hal baru atau istilahnya main aman dengan formula yang sudah ada. Jadi kenapa di awal saya bilang kalau HP ini bukanlah Redmi Note yang kita kenal dulu? Ya karena saya ngerasa kalau Redmi Note 11 ini bukanlah HP yang satu-satunya merajai di harga yang dia patok. Sebenarnya bukan salah Xiaomi ya, karena ya namanya persaingan, pasti brand lain juga akan berusaha ngejar dan bersaing dengan apa yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Tapi yang jelas, kalau kalian pengen beli Redmi Note 11 ini, tentu itu bukan keputusan yang salah. Karena menurut saya, Redmi Note 11 ini adalah salah satu HP terbaik yang bisa kalian dapat sekarang di harga 2 jutaan. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya dengan Redmi Note 11 ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!